Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat peta proses bisnis dengan menggunakan aplikasi Bizagi. Nah, bagaimana cara membuat peta proses bisnis dengan menggunakan aplikasi Bizagi? Kita akan pelajari bersama pada hari ini. Di sini saya sudah memberikan contoh peta proses bisnis PT ABC, ya. Nah, di sini untuk sini saya sudah memetakan ya peta proses bisnis PT ABC, ya. Untuk proses utamanya, yang pertama produksi, kemudian di sini ada pemasaran, ya. Kemudian setelah itu layanan pelanggan, ya. Ini untuk proses bisnis utama. Jadi ada produksi, ada pemasaran, ada layanan pelanggan, ya. Untuk berikutnya ada proses pendukung. Nah, proses pendukung ada apa saja di dalamnya? Nah, yang pertama ada pengelolaan keuangan. Yang kedua, ada pengelolaan SDM. Kemudian yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan teknologi. Ya. Nah, kemudian untuk proses manajerial atau manajemen apa saja di dalamnya? Yang pertama ada perencanaan kinerja dan kemudian yang kedua pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Ya. Ini adalah level 0, ya. Kemudian yang level satunya yang merupakan subproses, ya. Saya juga sudah petakan di sini ya. Untuk proses level 0, ya, proses utama, proses produksi, ya. Di dalamnya ada lagi subprosesnya yang menjadi level 1, ya, proses bisnis level 1, ya. Pertama, pembelian bahan baku atau material, ya. Kemudian yang kedua, desain produk. Yang ketiga, proses produksi, ya. Kemudian untuk proses pemasaran, subprosesnya, ya, atau level satunya, ya. Untuk level 0, pemasaran, ya, level satunya ataupun subprosesnya terdiri dari penerimaan order atau sales order. Kemudian ada pemasaran dan promosi. Nih, ya. Untuk berikutnya, layanan pelanggan di sini ada distribusi barang, ya. Kemudian ada customer service, ya. Kemudian untuk pengelolaan keuangan, ini proses pendukung pengelolaan keuangan, di sini proses level 0-nya, ya, pengelolaan keuangan. Level satunya atau subprosesnya, yang pertama itu ada kasir. Ya. Kemudian ada bendahara penerimaan. Kemudian ada lagi bendahara pengeluaran. Nah, kemudian selanjutnya ada accounting. Ya. Kemudian untuk pengelolaan SDM, ini adalah level 0, proses pengelolaan sumber daya manusia. Level satunya atau subprosesnya terdiri dari pengelolaan absensi karyawan, kemudian ada proses rekrutmen. Ya. Nah, kemudian ada juga proses pendidikan dan pelatihan. Nah, yang keempatnya di sini ada payroll atau beda untuk level 0, proses pengembangan infrastruktur dan teknologi. Level satunya atau subprosesnya terdiri dari pengembangan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, ya. Kemudian untuk proses manajerial level 0, perencanaan kinerja dan anggaran. Level 1 atau subprosesnya terdiri dari perencanaan kinerja, kemudian perencanaan anggaran, ya. Nah, untuk berikutnya
Setelah kita petakan level 0 dan level 1-nya atau subprosesnya, nah untuk berikutnya kita ke level 2-nya. Bisa berisi tentang aktivitas ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan ya dalam proses pembelian bahan baku atau material tersebut. Apa saja aktivitasnya yang dilakukan pada level 1 ya. Nah, level 2 ini aktivitasnya apa saja kita petakan ya. Sebelum kita menggambarkan pada aplikasi Bizagi ya, kita petakan dulu aktivitasnya apa saja ya. Jadi kita petakan dulu nih ya, yang masuk ke level 0 itu prosesnya apa saja. Kemudian level 1 subprosesnya apa saja. Kemudian level 2 aktivitas-aktivitasnya apa saja ya yang dilakukan gitu ya. Kita petakan dulu. Selain itu, kita juga tetapkan pelakunya ya. Yang melakukan aktivitas tersebut siapa saja. Kalau sudah kita petakan, kita akan lebih mudah ya untuk menggambarkan di aplikasi Bizagi ya. Oke, saya akan coba share ya aplikasi Bizagi ya agar kita bisa belajar bersama bagaimana cara menggambar peta proses bisnis di aplikasi tersebut. Ya. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Bizagi ya. Nah, bagaimana cara download aplikasi Bizagi ya? Sudah pernah saya share juga YouTube-nya tutorial cara mendownload aplikasi Bizagi. Bagaimana cara mengaplikasikan ya peta proses bisnis ya dengan aplikasi Bizagi ya. Ya. Oke. Untuk awalnya kita akan menggambarkan dulu ya peta proses bisnis level 0 ya. Yang terdiri dari tiga proses. Ada proses utama, kemudian proses pendukung, dan proses manajerial. Nah, bagaimana cara menggambarkannya di aplikasi Bizagi? Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus ya channel ini sampai selesai ya. Insya Allah nanti teman-teman bisa ya menggambarkannya ya. Kita tadi akan membuat peta proses bisnis level 0 ya, di mana level 0 itu terdiri dari 3 klasifikasi, proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, dan proses bisnis manajerial. Ya, kita coba menggambarkannya di aplikasi ini ya. Nah, kita masukkan dulu tadi PT-nya. Peta proses bisnis PT ABC ya, kita masukkan di sini. Peta proses bisnis ya, proses bisnis PT ABC. Nah, setelah itu kita masukkan level 0. Level 0-nya yang pertama ya. Di sini adalah proses utama. Ya. Kemudian berikutnya kita masukkan proses pendukung. Ya. Untuk selanjutnya kita masukkan lagi di sini proses manajerial. Nah, saya besarkan dulu ya. Kita masukkan proses utama. Itu apa saja prosesnya? Kita masukkan di sini.
produksi. Ya. Untuk berikutnya, kita bisa tarik saja. Ya. Setelah produksi, ada apa saja prosesnya? Kita tarik di sini. Nah, setelah produksi, ada lagi proses pemasaran. Ya, kita bisa rapikan di sini ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa pakai copy di sini ya, copy, ya, kemudian paste di sini, ya, oke. Nah, kemudian kita ganti namanya. Terus untuk berikutnya, setelah pemasaran, ada layanan pelanggan ya. Layanan pelanggan. Nah, ini adalah proses bisnis level 0. Jadi untuk proses utamanya ada proses produksi, ada proses pemasaran, dan juga ada layanan pelanggan. Jadi kalau ada tanda positif di sini, nah berarti ada proses lagi di dalamnya, ada subproses lagi di dalamnya ya. Untuk selanjutnya, kita coba untuk masukkan lagi proses pendukung. Nah, proses pendukung ini terdiri dari apa saja, gitu ya. Nah, kita masukkan di sini ya. Proses pendukung di sini ada pengelolaan keuangan. Nah, kita besarkan ya. Ini gambarnya. Nah, setelah pengelolaan keuangan ada proses apa lagi? Di dalamnya ada lagi proses nih, pengelolaan SDM. Kita bisa copy di sini ya. Nah, biar mudah. Ada pengelolaan SDM. Nah, kita cek dulu ya di Excel tadi yang sudah kita petakan tadi ya. Nah, setelah itu yang ketiga ada pengembangan infrastruktur dan teknologi. Yang ketiganya ada pengelolaan infrastruktur dan teknologi. Ya, ini kalau kurang lebar bisa kita lebarkan. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi. Nah, ini ya, kita rapikan ya, biar simetris. Nah, oke. Nah, untuk berikutnya, proses manajerial. Nah, proses manajerial terdiri dari apa saja ya. Nah, kita lihat dulu, kita cek dulu ya di Excel tadi ya yang sudah kita petakan nanti ya. Nah, di dalamnya ada proses perencanaan kinerja dan anggaran. Nah, setelah itu ada proses apa lagi? Kita cek di Excel yang tadi ya, yang sudah kita buat ya. Ada pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan.
Nah, pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Nah, kita rapikan ini. Nah, kita rapikan diagramnya. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman ya. Ini ya, ini sudah jadi ya, teman-teman. Ini adalah peta proses bisnis PT ABC level 0. Jadi terdiri dari 3 proses. Proses utama yang terdiri dari proses produksi, proses pemasaran, dan proses pelayanan pelanggan. Kemudian proses pendukung yang terdiri dari proses pengelolaan keuangan, proses pengelolaan SDM, dan proses pengelolaan infrastruktur dan teknologi. Ya. Kemudian proses manajerial, nah terdiri dari perencanaan kinerja dan anggaran dan pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Ya, ini adalah merupakan peta proses bisnis level 0. Ya, nah bagaimana cara pembuatan peta proses bisnis level 1-nya? Nah, ya kita akan menggambarkan peta proses bisnis level 1. Ya, saya nanti tidak akan menggambarkan semuanya ya, tapi saya berikan contohnya saja ya. Oh ya teman-teman, kalau sudah kita gambarkan ya, kita bisa simpan gitu ya. Ya, kita bisa simpan. Nah, kita beri nama misalnya contoh 1 gitu ya. Contoh model 1. Nih, misalnya ya. Kemudian kita save saja ini ya. Ini ya. Jadi jika kita nanti membuka lagi ya kertas kerja kita bisa membuka nama file yang kita inginkan ya. Kita simpan ya. Nah, kita langsung klik save ya. Nah, oke. Di sini sudah ada nama filenya. Nama filenya di sini ini ada sudah tertera di sini contoh model 1 gitu ya. Ini kita bisa ganti namanya ya. Di sini kita tinggal klik ya. Kita bisa mengganti ini ya sheet-nya ya. Kita bisa mengganti di sini sheet-nya dengan cara mengklik 2 kali ya. Klik-klik. Ya, klik 2 kali kemudian kita tuliskan level 0. Ini adalah level 0 ya, tetap proses bisnis level 0. Lebih mudahnya kita bisa kopikan di sini ya, create a copy. Setelah kita copy, kita tinggal menggantikan saja di sini ya nama prosesnya. Kita bisa ganti di sini proses bisnis utama. Nah, setelah itu kita masukkan di sini proses produksi ya. Proses bisnis utama tadi adalah proses produksi. Ya. Proses produksi kemudian kita ganti di sini pemasaran, proses pemasaran. Nah, atau pemasaran gitu aja ya, pemasaran. Nah, di sini produksi gitu ya. Proses bisnis utama ya di sini adalah contohnya di sini adalah produksi ya. Kemudian pemasaran. Nah, kemudian di sini layanan pelanggan. Layanan pelanggan. Nah, kemudian kita gantikan ya satunya kegiatannya atau sub prosesnya apa saja ya. Misalnya di sini ada pembelian bahan baku. Kita tinggal ganti saja ya. Ya. Kemudian di sini ada
proses ataupun subproses desain produk. Kayak di sini misalnya. Desain produk. Ini saya singkat saja ya. Desain produk. Nah, setelah itu untuk berikutnya ada lagi proses atau subproses ya. Proses produksi. Nah, ini ya. Proses produksi. Ya. Ya. Untuk berikutnya pemasaran ya. Pemasaran ini untuk subprosesnya itu apa saja? Nah, kita masukkan ya. Penerimaan order atau sales order. Penerimaan ya, penerimaan order ya. Order atau sales order ya. Kemudian untuk berikutnya, subproses berikutnya pemasaran dan promosi. Ya, ini ya. Ada pemasaran dan promosi ya. Pemasaran dan promosi. Nah, kemudian untuk subproses berikutnya, jadi ternyata setelah dicek, untuk proses pemasaran ini ternyata subprosesnya hanya ada 2, penerimaan order atau sales order dan pemasaran dan promosi ya. Sehingga yang ketiga ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita rapikan. Nih, ya, biar simetris kita rapikan ya. Nih, oke. Flowchartnya kita rapikan ya. Nah, untuk berikutnya layanan pelanggan. Kita cek dulu di layanan pelanggan ini ada subproses apa saja. Kita cek di Excel yang sudah kita petakan tadi ya. Nah, tadi ada distribusi barang. Kita masukkan di sini. Distribusi barang. Ya. Kemudian ada lagi subproses customer service. Nah, ini sudah selesai ya. Kita gambarkan atau kita petakan ya. Untuk peta proses bisnis level 1 ya. Level 1. Gini kita bisa tulis di sini ya. Level 1 untuk bisnis utama. Misalnya kalau bisnis utama BU ya. Nah, kita ya. Bisnis utama. Nah, kita itu ya. Level 1 untuk bisnis utama gitu ya. Kita kasih nama singkat saja ya, level 1 BU, bisnis utama ya.